Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih tetap berpuasa. Alhamdulillah ya, kita masih berpuasa dan mari kita tuntaskan puasa kita ini dengan tetap menjaga kebugaran kita, menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa berlebaran dengan lebih bugar dan tidak lesu. Jangan sampai kita berlebaran bukan kebugaran, bukan ke vitalitas yang tinggi, vitalitas yang prima, tetapi justru kita lesu. Apalagi kita malah justru sakit di saat lebaran tiba. Nah, podcast kali ini kita sebenarnya hanya mengingatkan kembali dari podcast-podcast sebelumnya. Mungkin kita terlupakan gitu ya. Atau kita belum sempat melaksanakan bagaimana kita bisa hidup sehat di saat puasa. Nah, ketika itu mungkin kita belum bisa melaksanakan, saya di podcast ini Hidup Sehat bersama Lukman Effendi tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan, mari kita hidup sehat di setiap harinya, di bulan puasa juga di bulan-bulan yang lain. Baik ya, di podcast kali ini kita mencoba untuk memberikan sebuah tips atau sebuah kiat diet sehat di akhir Ramadan. Tulisan ini saya ambilkan dari Detik Health ya, yang ditulis oleh Ardela Nabila, bahwa di akhir bulan Ramadan kita sering merasa mengantuk, lesu dan lapar selama berpuasa di bulan Ramadan. Hal tersebut bisa saja menandakan bahwa kita ini melakukan kesalahan selama berpuasa. Meski Ramadan akan segera berakhir, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Mari kita lakukan perubahan-perubahan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, supaya nanti di bulan Syawal, di saat lebaran tiba, kita tidak jatuh sakit atau setidaknya kita merasa letih, loyo dan tak bertenaga ya. Melakukan perubahan di detik terakhir bulan Ramadan justru akan membuat kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti dengan badan yang segar ya. Dikutip dari laman ABC.net ya, ada 5 tips sehat agar tubuh tidak lesu saat lebaran nanti. Yang pertama adalah hindari sejumlah kesalahan umum ya. Jadi selama bulan Ramadan, masalah yang kerap kali dihadapi oleh saudara-saudara kita adalah masalah pencernaan. Makan dan minum dalam waktu bersamaan, mengkonsumsi makanan pedas, dan mengkonsumsi makanan tinggi lemak juga merupakan kesalahan yang masih dilakukan hingga akhir bulan Ramadan. Sudah kita sampaikan, tetapi ya biasalah gitu ya, tidak mudah memang untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, kalau Anda sekarang ini sudah bertambah lesu, bertambah letih, mari kita di sisa Ramadan ini kita rubah perilaku kita ya. Pasalnya selama bulan Ramadan sistem pencernaan dalam tubuh bekerja lebih lambat dari biasanya. Jika saat berbuka mengkonsumsi sejumlah makanan tadi, maka pencernaan akan bekerja lebih lambat lagi ya. Jadi karena banyak yang kita masukkan ya. Kemudian tip yang kedua, jadi itu kesalahan umum yang kita kadang-kadang sudah saya ingatkan, tetapi ya saya mengingatkan pada diri saya sendiri juga pada saudara-saudaraku sekalian ya. Yang kedua adalah berbuka puasa dengan yang manis ya. Berbuka dengan kurma memang dianjurkan sebab kurma merupakan buah terbaik untuk mengembalikan energi usai saat berpuasa. Apabila tidak ada kurma, buah kering, jus buah dan madu juga bisa dijadikan alternatif lainnya. Jadi berpuasa dengan yang manis, tapi disarankan adalah dengan buah kurma dan tidak berlebihan tentu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah sahur dengan makanan tinggi protein dan karbohidrat yang kompleks ya. Sudah saya terangkan kenapa kita harus makan banyak protein di bulan puasa.
Ini kembali lagi saya sarankan ya. Penjelasan lebih rinci sudah kita jelaskan, tetapi kita ingatkan kembali bahwa mari kita sahur dengan makanan tinggi protein dan karbohidrat kompleks. Saat makan sahur sebaiknya pilihlah makanan yang tinggi karbohidrat kompleks dan protein agar perut tidak mudah lapar ketika beraktivitas sambil berpuasa di siang hari. Selain bisa membuat kenyang, karbohidrat kompleks juga bisa sehat untuk sistem pencernaan. Sementara itu, protein juga baik untuk massa otot dan metabolisme tubuh, mengganti sel-sel yang rusak. Itulah protein itu sangat. Di samping juga protein juga bisa menahan rasa lapar itu jauh lebih panjang dibanding karbohidrat yang sederhana gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tetap saya pesankan untuk minum cukup. Minum air putih yang cukup. Masih ingat dengan pola 2-4-2. Jadi kewajiban kita atau saran kita untuk minum 2 liter setiap hari di bulan puasa tidak berubah dengan di bulan-bulan yang lain ya. Hanya saja polanya yang kita rubah, tetapi jumlah yang kita minum mari kita tetap pertahankan. Kemudian yang terakhir adalah tidur cukup dan olahraga teratur. Di detik-detik terakhir bulan Ramadan tidak ada salahnya kita mengevaluasi kembali apakah tidur kita cukup. Ya. Kita mencoba mengevaluasi kembali apakah kita sudah cukup beraktivitas fisik. Ya. Tak ada salahnya jika kita memulai olahraga lagi kalau belum dilakukan, dan juga memperbaiki pola tidur agar tubuh menjadi bugar saat lebaran. Saat berpuasa sebaiknya lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki agar tubuh tetap aktif. Tidur cukup selama 7-8 jam setiap harinya juga bisa membantu agar kita tidak mudah lesu saat merayakan lebaran nanti. Itulah 5 tips ya diet sehat di akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini sesungguhnya sudah kita sampaikan berkali-kali dan saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan dengan hal-hal seperti ini. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.